Saya Al-Fakir mengalami langsung bagaimana ketika talqin zikir pertama. Jadi Wan Haji ketika saya talqin zikir pertama kali tahun 96 dengan pengarsa Abah Anom, ketika menerima talqin zikir kita ada dua metode zikir, ada namanya zikir jahri. Zikir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua dengan mengingat nama Allah di dalam kolbu, ismu zat. Jadi dua metode cara. Jadi ketika tadi kita mengamalkan zikir, mulut mengucapkan la ilaha illallah, kolbu kita sambil mengingat Allah. Jadi kita melatihkan diri menyebut, mengingat, kita lakukan pada saat yang bersamaan, akan tembus ke level berikutnya, merasakan Allah. Jadi untuk bisa merasakan Allah, caranya memadukan antara ucapan dengan ingatan. Ucapan ingatan, menyebut Allah, walaupun lafadznya la ilaha illallah, kita sebut saja menyebut Allah. Ya. Jadi ketika menyebut Allah, mengingat Allah, kita lakukan bersamaan, nanti insya Allah akan tembus ke level berikutnya, merasakan Allah. Nah, ketika pengarsa Abah Anom sedang mentalkinkan, ya, talkin zikir khofi yang di dalam kolbu ismu zat, memberikan talkin zikir, sambil saya waktu itu sedang berusaha untuk mengikuti arahan zikir dari beliau, lalu sambil beliau memberikan nasihatnya begini waktu itu. Jadi orang jangan durhaka kepada orang tua, jangan suka minum minuman keras, jangan pakai narkoba, karena kan saya anak muda. Jadi nasihat kepada anak muda, ya, jangan suka durhaka kepada orang tua, jangan minum minuman keras, jangan pakai narkoba. Waktu itu saya sambil tawajuh, ya, menerima nasihat beliau, sambil hati berusaha untuk berzikir khofi. Tapi ini ciri-ciri murid-murid dablek nih, murid bandel. Guru lagi ngasih nasihat, hati saya bilang begini, "Bah, saya mah gak gitu-gitu amat, bah." Karena merasa dari kecil hidup saya lempeng-lempeng aja. Ya, dari SD, SMP, SMA nggak pernah bandel yang kelewatan gitu ya, nggak macam-macam Wan Haji, jadinya nggak macam-macam Wan. Makanya ketika Abah beri nasihat begitu, ya, saya bilang begini, "Bah, saya mah gak gitu-gitu amat, bah," dalam hati saya. Langsung pengarsa Abah menjawabnya pakai mulut, "Jangan disangkal, banyak orang masih muda, ya, nggak mengakui dosa, akhirnya keburu mati nggak sempat tobat." Saya nangis di situ. Jadi kesan saya pertama kepada beliau, kesan pertama, saya langsung yakin beliau adalah wali Allah. Karena beliau langsung membaca hati saya saat itu juga. Jadi saya nggak perlu proses panjang. Ada orang biasanya murid kan prosesnya panjang. Ngamalin dulu, khidmat dulu, barulah kemudian mencermati guru, baru kemudian yakin, oh guru saya wali. Saya enggak. Saya yakin beliau wali pada pertemuan pertama. Karena apa? Karena beliau membaca hati saya. Oh, ini dia orang yang bisa membaca hati kita, inilah guru pembimbing kolbu. Untuk bisa membimbing kolbu manusia harus tahu dalaman kolbu manusia. Nggak akan bisa membimbing kolbu kalau nggak tahu dalaman kolbu. Maka beliau tahu dalaman kolbu saya. Ya, maka saya yakin inilah guru yang saya cari. Mursyid yang kamil, mukamil. Mursyid yang kedudukannya sebagai pelanjut si Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirroh. Jadi saya bersyukur di situ, Wan.